Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji dan minyak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan kedua kita dalam pembahasan buku panduan tahsin tilawah kajian ilmu tajwid semester 1. Saat ini kita akan masuk ke masih bab 1 muqaddimah. Sekarang poin yang C terkait dengan isti'adzah. Isti'adzah atau ta'awudz artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum membaca isti'adzah bagi seseorang yang akan mulai membaca Al-Quran ialah sunnah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Kalimat bacaan isti'adzah ada dua cara membaca isti'adzah atau ta'awudz. Yang pertama seperti yang biasa kita lakukan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu contoh ta'awudz yang kedua atau isti'adzah yang kedua, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itulah contoh bacaan isti'adzah atau ta'awudz. Ada dua versi. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Berikutnya adalah cara membaca isti'adzah. Cara membaca isti'adzah ini ada dua cara pembacaan. Yang pertama, membaca secara jahar atau suaranya jelas, keras, didengar oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah membaca secara sir atau pelan, hanya didengar oleh pembacanya saja. Tentang pembacaan isti'adzah secara jahar dan sir, yang pertama, pembacaan isti'adzah secara jahar berlaku pada dua kesempatan. Yang pertama yaitu ketika tilawah dilakukan dengan cara jahar atau keras. Lalu yang kedua, isti'adzah dibaca jahar atau keras ketika tilawah dalam suatu halaqah atau kelompok atau tadarus bersama dan ia sebagai pembaca yang pertama. Lalu berikutnya adalah cara pembaca isti'adzah secara sir, berlaku pada tiga kesempatan. Yang pertama adalah ketika tilawah dilakukan dengan cara sir. Yang kedua, ketika tilawah dalam halaqah tetapi ia bukan pembaca pertama. Dan yang terakhir, ketika dalam salat baik sebagai imam, makmum atau sendiri. Itulah cara membaca isti'adzah atau ta'awudz. Ada bisa secara jahar, keras, atau cara membaca sir. Poin yang berikutnya setelah isti'adzah ialah basmalah. Basmalah biasanya dibaca sesudah membaca isti'adzah. Pada dasarnya, basmalah adalah sebagai tanda memulai surat baru atau awal surah. Telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwasannya Rasulullah SAW tidak mengetahui akhir sebuah surat hingga turun nafas basmalah. Ulama qiraat telah menetapkan bacaan basmalah pada setiap awal surah dengan alasan tulisan basmalah tertulis pada mushaf Utsmani yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di awal setiap surah kecuali surah At-Taubah, karena di dalam mushaf Utsmani basmalah tidak tertulis pada awal surah At-Taubah, maka mereka juga melarang membaca di awal surah At-Taubah. Adapun membaca basmalah di pertengahan surah, termasuk pada pertengahan surah At-Taubah,
hukumnya diperbolehkan, namun juga boleh ditinggalkan. Pembacaan basmalah di awal surah dapat dibaca secara jahar atau secara sir, sedangkan pembacaan basmalah di pertengahan surah cukup dibaca secara sir. Jadi jika di awal surah, maka baca basmalah boleh dibaca secara jahar atau secara sir. Namun apabila di pertengahan surah, maka cukup dengan dibaca sir. Berikutnya poin yang terakhir atau poin yang E, yaitu terkait dengan kesalahan umum saat tilawah. Ini yang perlu diperhatikan. Kesalahan umum yang sering terjadi saat tilawah ada 5 poin. Yang pertama yaitu membaca memantul pada bacaan yang seharusnya tidak memantul. Seperti dalam contoh di bawah, itu ada alhamdu, tapi ada yang membacanya alhamdu, bukan alhamdu, tapi dia bacanya alhamdu. Lalu contoh berikutnya lagi yang sering salah itu huruf lam yang sukun, ba yang sukun, za yang sukun, ra yang sukun, dan za yang sukun. Biasanya bacanya fala tadribu, itu bacanya benar, tapi dibacanya fala tadribu. Jadi bacanya qalqalah, memantul. Harusnya dha tidak boleh memantul, sedangkan yang memantul itu huruf dal. Lalu juga ada tadhabuna, tapi dia bacanya bukan tadhabuna, tapi dia dibacanya tadhabuna, dibacanya memantul. Begitu juga saat ghain sering juga dimantulkan. Fa'agna, tapi dibacanya fa'agna, dia bacanya agna. Nah, harusnya dibacanya fa'agna. Lalu yang kedua, kesalahan umum berikutnya adalah menyambung kalimat istai dengan jeda sehingga terkesan ada mad. Biasanya dilakukan oleh para pemula atau mengeja. Jadi dia membacanya dieja karena ini belum lancar. Bacanya biasanya gini. Iyyaka nasta'in. Jadi dia dijeda-jeda atau dia dibaca jadi panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tidak diperbolehkan. Harusnya dalam membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini biasanya kesalahan bagi yang pemula atau yang belum lancar dalam membaca. Yang poin yang ketiga adalah membaca mad asli kepanjangan yang seharusnya hanya 2 harakat atau 2 kutukan dibaca menjadi 3 harakat. Contohnya bacaan yang salah harusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca madnya, mad tabi'inya kepanjangan atau mad aslinya kepanjangan. Harusnya cukup 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang keempat adalah tidak teliti pada tanda mad atau bendera yang seharusnya dibaca panjang 4 atau 6 harakat hanya dibaca 2 harakat. Contoh, harusnya dibacanya idza jaa, tapi dia bacanya idza jaa, hanya baca 2 harakat yang ja-nya. Contoh berikutnya harusnya ma'alna, tapi dia bacanya ma'alna, hanya baca 2 harakat. Ma'alna. Nah, ini bacaan yang salah. Harus teliti setiap ada bendera itu pasti dibacanya 4 atau 6. Jadi tidak boleh dibacanya 2. Berikutnya kesalahan umum saat tilawah. Yang kelima, yang terakhir, tidak membaca dengung dengan sempurna karena kurang teliti. Kadar lama membaca dengung ialah 3 harakat. Contoh baca yang benar adalah seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi biasanya dia tidak sampai 3 harakat. Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas, baru bin nas, sudah langsung
buru-buru langsung dimasukkan ke huruf nun. Nggak usah ditahan dulu 3 harakat. Qul a'udzu birabbin nas. Berikutnya malikin nas, bukan malikin nas, tapi malikin nas, sampai terasa ada udara yang keluar dari rongga hidung. Jadi membaca dengunnya harus sempurna, yaitu 3 harakat. Itulah pembahasan kita pada bab 1 ini. Kita akan lanjut di pertemuan kita berikutnya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.